Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Firdaus dengan NIM 226121251 dari kelas 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah akhlak dan tasawuf. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran sudah terjaga kemurniannya, keasliannya hingga saat ini sejak 1400 tahun yang lalu. Dan hal ini selaras seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang kurang lebih artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Pun demikian dengan hadis, proses pembuktian kebenaran hadis didasarkan pada ilmu sanad dan matan atau isi hadis itu sendiri, di mana para ulama hadis sudah meneliti dan memastikan keaslian serta kejujuran para perawi, sehingga hadis yang sahih dapat kita percaya, dapat kita jadikan sebagai sumber acuan ajaran yang dibawa oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasul. Lantas, jika kita kaitkan hal ini, Al-Quran dan hadis tadi, dengan akhlak, tentunya banyak ayat di Al-Quran dan ribuan hadis yang telah memberikan penjelasan dan pesan kepada kita terkait bagaimana semestinya kita berakhlak atau bersikap, baik terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap orang tua, terhadap keluarga, sesama, bahkan alam dan lingkungan sekitar kita. Sedetail itu Al-Quran memberikan penjelasan dan petunjuk kepada kita, kepada umat manusia. Dan ajaran-ajaran tersebut, ajaran-ajaran yang dijelaskan di Al-Quran dan dijabarkan di hadis, tentunya berisi ajaran-ajaran yang baik, sehingga dapat diterima oleh seluruh manusia. Misalnya larangan berbohong, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berbuat zalim dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut itu hal-hal yang baik, sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh manusia. Kemudian secara ilmiah, segala petunjuk terkait akhlak yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis nyatanya membawa dampak positif terhadap kehidupan manusia. Tidak ada satupun perintah atau petunjuk terkait akhlak yang membawa kerugian atau kekaosan terhadap kehidupan umat manusia di dunia. Terbukti ketika kita mau menelisik sedikit jauh ke belakang, kita melihat sejarah bagaimana peradaban gemilang itu terbentuk, bagaimana kejayaan Islam itu bermula. Salah satu penyebabnya adalah ketika masyarakat di negara tersebut, ketika masyarakat di negeri tersebut, penduduk-penduduknya mau melihat Al-Quran, mau mencontoh hadis tentang bagaimana mereka berakhlak terhadap Allah, Rasulnya, dan orang-orang di sekitar mereka, termasuk alam dan lingkungan mereka. Wallahu a'lam. Yang kedua, nativisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa setiap anak yang lahir di dunia sudah membawa sifat, karakter, dan akhlaknya masing-masing, sehingga lingkungan, baik guru ataupun proses pendidikan, tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan akhlak pada anak tersebut. Yang kedua yaitu empirisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa lingkungan, baik guru ataupun proses pendidikan, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan akhlak pada seseorang. Aliran ini meyakini bahwa manusia yang lahir masih dalam keadaan suci, masih dalam belum mengetahui apa-apa, sehingga lingkungannya lah serta orang-orang di sekitarnya lah yang membentuk bagaimana akhlak dia nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada konvergensi, yakni campuran dari nativisme dan empirisme. Konvergensi ini meyakini bahwa perkembangan dan pembentukan akhlak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah pembawaan ketika dia lahir, yang kedua yaitu lingkungan di sekitarnya. Kemudian aliran selanjutnya ada naturalisme, meyakini bahwa setiap anak yang lahir pasti selalu membawa sifat atau akhlak yang baik, namun perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Kemudian pertanyaannya lantas bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap keempat aliran tersebut? Menurut saya keempat aliran tersebut benar, namun ada satu hal yang perlu kita jadikan patokan, yang perlu kita jadikan landasan di atas keempat aliran tersebut, bahwa qada dan qadarnya Allah, sehebat apapun manusia berteori terkait bagaimana pembentukan akhlak, namun kehendak dan takdir Allah itulah lebih kuasa dan mampu membolak-balikan akhlak manusia. Ya, kita sering melihat bagaimana ada fenomena ketika anak ustadz atau anak kiai yang dia tuh lahir dari darah yang baik, dari keturunan yang baik, dari lingkungan yang baik, namun ada beberapa oknum yang tidak memiliki akhlakul karimah. Kemudian contoh lain adalah anak dari Nabi Nuh, Kan'an, yang lahir dari ayah yang taat kepada Allah, namun di tengah proses pembentukan akhlaknya dia justru ingkar kepada Allah dan mendurhakai ayahnya. Nabi Nuh tidak nurut terhadap perintah Nabi Nuh. Yang ketiga, singkatnya, karena sebagai manusia yang beragama, tentunya kita memiliki naluri atau kecenderungan untuk mengagungkan Sang Pencipta.
Allah memang tidak membutuhkan ibadah kita, bahkan jika seluruh manusia di dunia tak beribadah kepadanya sekalipun, Allah tidak merasa dirugikan. Namun lagi-lagi kita sebagai manusia, kita sebagai hamba yang sangat-sangat membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan Allah di setiap doa dan permohonan kita. Kemudian akhlak kepada Allah, contohnya yaitu yang pertama bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik itu melaksanakan sholat, puasa, zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Kemudian tidak berzina, tidak mencuri, tidak korupsi dan sebagainya. Yang kedua yaitu merasa bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga, ridho dan ikhlas terhadap apa yang Allah berikan. Gitu. Yang keempat, Rasul memang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, namun bukan berarti ilmu itu tidak penting. Akhlak dan ilmu sama pentingnya, namun akhlak adalah pondasi utama seseorang sebelum ia berilmu atau mencari ilmu. Justru akhlak mulialah yang dapat menjadikan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu lebih bermanfaat dan diberkahi. Ilmu yang dimilikinya dapat ia gunakan dengan bijaksana. Karena sering kita temui banyak orang-orang berilmu, banyak orang-orang pintar, namun tidak berakhlak mulia. Kayak contohnya kita tahu bahwa kasus korupsi, kasus-kasus memanipulasi data, membohongi rakyat, mencuri data, dan sebagainya. Mereka berilmu tapi mereka melupakan akhlak, mereka tidak mendahulukan akhlak yang mulia. Yang kelima, Rasulullah memang manusia maksum, sehingga justru kitalah sebagai umatnya yang sangat membutuhkan untuk bersolawat kepada beliau sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kita terhadap Rasulullah SAW. Bukan justru Rasul yang membutuhkan salawat kita, karena lagi-lagi Rasul itu adalah manusia yang maksum. Rasul tidak membutuhkan salawat, Rasul tidak membutuhkan permohonan ampun dari kita. Justru kita yang membutuhkan untuk selalu rutin bersalawat kepada Rasul. Kemudian apa sih keuntungan salawat bagi Rasul? Seperti yang kita ketahui bahwa salawat itu dapat menjadikan kita mendapatkan syafaat di hari akhir, menjadikan kita lebih dikenali oleh Rasulullah. Rasulullah lebih gampang notice kita sebagai umatnya, sehingga bentuk salawat kita kepada Rasul supaya Rasulullah tahu, supaya Rasulullah menotis kita, tahu bahwa kita adalah umat beliau, sehingga nantinya Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga kita semua merupakan umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin.